Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya atas nama Kamal Haddad dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Mataram dengan NIM 210601120. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran dari Fazlur Rahman. Sebelum saya membahas tentang pemikiran beliau, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografinya. Nama lengkap beliau adalah Fazlur Rahman. Lahir di Pakistan 21 September 1919. Beliau mengakhiri pendidikannya yaitu mendapatkan gelar doktor di Universitas Oxford. Lalu beliau wafat di Amerika 26 Juli 1988. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan Fazlur Rahman. Yang pertama yaitu adalah dari orang tuanya sendiri. Yang seperti yang diketahui bahwasanya orang tua Fazlur Rahman ini adalah seseorang yang alim, seseorang yang soleh, sehingga beliau Fazlur Rahman ini sudah dididik dari kecil tentang ilmu agama, sudah dikenalkan sejak kecil mengenai tentang ilmu agama. Ayahnya adalah seorang ulama modern yang bernama Maulana Shihab ad-Din. Ayahnya lulusan dari Dar al-Ulum, sedangkan ibunya yang bernama Bilqis Rahman. Terbukti beliau pada umur 10 tahun sudah menghatamkan Al-Quran melalui bimbingan sang ayah. Selanjutnya yang kedua adalah pendidikan menengah. Pada tahun 1933, keluarga Fazlur Rahman ini pindah ke kota Lahore, barat laut Pakistan, yang dimana kota tersebut dijuluki dengan kota taman dan pendidikan. Di sana Fazlur Rahman masuk ke sekolah modern. Paginya beliau sekolah, lalu pulang dari sekolah beliau tetap mendapatkan pelajaran dari sang ayah. Pada usia beliau yang masih 14 tahun, beliau sudah mempelajari tentang ilmu fikih, filsafat, bahasa Arab, ilmu kalam, hadis, tafsir, dan mantik. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya di Departemen Ketimuran Punjab pada tahun 1940. Fazlur Rahman menyelesaikan studinya pada program Bachelor of Art. 2 tahun kemudian ia menyelesaikan gelar magisternya dalam bidang bahasa Arab. Kedua gelar tersebut beliau dapatkan dari universitas yang sama, yaitu Universitas Punjab. Ketika beliau ingin kuliah ke barat, beliau bimbang. Akan tetapi setelah banyak pertimbangan, akhirnya beliau melanjutkan kuliahnya di Oxford University. Di sana beliau mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1948. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemikiran Fazlur Rahman, yaitu hermeneutika double movement, yang dimana dalam menggunakan metode ini seorang mufassir diwajibkan untuk mengembalikan teks yang akan ditafsirkannya, lalu berbalik dari situasi sekarang ke masa lampau untuk melihat konteks sosio-historisnya dan menemukan prinsip-prinsip ideal moralnya. Kemudian ditarik ke situasi sekarang untuk melakukan kontekstualisasi nilai-nilainya. Produk dari penafsiran harus menghasilkan nilai-nilai ideal moral yang tidak lain adalah prinsip etis dari Al-Quran. Dalam aplikasinya, metode ini tidak hanya menggunakan pengetahuan tentang sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul dan nasakh, akan tetapi juga mengenai sejarah sosial dan budaya pada masa kenabian dan masa sekarang. Menurut Fazlur Rahman, Al-Quran adalah respon terhadap kondisi moral sosial Arab pada masa Nabi SAW.
Meskipun demikian, harus diketahui bahwasannya metode hermeneutika double movement hanya efektif diterapkan dalam ayat-ayat hukum, bukan pada ayat-ayat metafisik atau ayat-ayat yang bersifat metafisik, yaitu ketika mengkaji ayat-ayat yang bersifat dengan hal-hal metafisik seperti konsep Tuhan, setan, malaikat, dan sebagainya, Fazlur Rahman tidak menggunakan metode hermeneutika double movement, akan tetapi menggunakan metode tematik dan prinsip analisis sintesis logis, di mana ayat-ayat dipahami melalui metode intelektual untuk kemudian dicari hubungan logisnya. Selanjutnya saya akan mendatangkan contoh dari penafsiran Fazlur Rahman, yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahlah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Di sini pada dasarnya Fazlur Rahman mengakui adanya poligami dalam Al-Quran. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelumnya. Tetapi menurutnya hukum ini tidak berlaku lagi jika dilihat dari konteks sosial historisnya. Ia menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Arab pada masa itu. Menurut Fazlur Rahman, pengakuan poligami sebagaimana diungkapkan pada ayat di atas adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada masa itu, yaitu tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwaliannya sudah cukup dewasa. Ini merupakan langkah dari gerakan pertama dari double movement tersebut. Masyarakat Arab pada masa itu tidak dibatasi oleh jumlah wanita yang akan dinikahi. Lalu Al-Quran turun untuk merespon hal tersebut dengan membatasi, yaitu dengan 4 istri saja. Jadi menurut Fazlur Rahman, dengan turun ayat Al-Quran ini sebagai pembatas bagi orang-orang terdahulu untuk menikahinya, karena orang terdahulu itu menikah bisa lebih dari 10 orang. Lalu setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya yang memiliki istri lebih dari 4 untuk menceraikannya. Selanjutnya yaitu gerakan kedua. Fazlur Rahman mengklasifikasikan masalah-masalah tersebut menjadi 2, yaitu legal formal dan ideal moral. Menurutnya, legal formal dari ayat yang saya sebutkan tadi adalah pembatasan dengan 4 istri. Jadi untuk mencari sebuah ideal moral, kita harus memahami ayat tersebut. Poligami tak terbatas diatur dengan ketat dan jumlah istri dibatasi sampai 4 orang saja.
dengan catatan bahwa bila suami takut tidak bisa berlaku adil terhadap beberapa orang istri, maka ia harus kawin dengan seorang istri saja atau monogami. Jadi ideal moral ayat ini atau tujuan cita-cita yang ingin disampaikan pada ayat tersebut adalah monogami. Ayat tersebut menghendaki supaya orang Islam bermonogami. Namun redaksi dalam ayat itu tidak diungkapkan secara langsung, melainkan dilakukan secara bertahap. Karena Al-Quran menyampaikan pesan moralnya tidak spontanitas, dalam arti kata hukum mengikuti perkembangan zaman. Sama halnya ketika Al-Quran membahas tentang khamar, Al-Quran membahasnya berulang-ulang sehingga ditemukanlah hukum dari khamar tersebut. Namun demikian, sebagai suatu lembaga yang terlanjur ada, poligami diakui secara hukum dan dengan garis-garis petunjuk yang menyatakan bahwa sedikit demi sedikit lingkungan sosial telah memungkinkan, maka monogami mungkin sekali dapat ditengahkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.